Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kericuhan pecah di pangkalan gas Jalan Maulana Hasanuddin, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Warga kecewa lantaran gas subsidi 3 kg yang ada di mobil dibilang isinya telah kosong. Polda Metro Jaya menggerebek pesta seks sesama jenis atau gay yang melibatkan 56 peserta di sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta. Ribuan pegawai honorer berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta menuntut pengangkatan mereka sebagai pegawai pemerintah. Selain itu, ratusan dosen ASN juga berunjuk rasa di Silang Monas dan Patung Kuda Jakarta menuntut kejelasan tunjangan kinerja yang belum dibayarkan. Unjuk rasa sejenis juga terjadi di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Itu kenapa ditutup? Ada banyak atau ditutup. Gara-gara LPG langka, kericuhan terjadi di pangkalan gas LPG bersubsidi di Jalan Maulana Hasanuddin, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Itu kan petugas, bukan saya, tapi kalian punya kerja yang nggak benar. Cekcok mulut terjadi antara warga dan sopir truk pangkalan gas LPG 3 kg di sebuah SPBU Jalan Maulana Hasanuddin, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Keduanya nyaris baku hantam, namun beruntung dilerai petugas Satpol PP. Warga marah lantaran pemilik pangkalan menyembunyikan gas bersubsidi 3 kg di dalam mobil truk. Warga kesal merasa dibohongi oleh pemilik pangkalan. Padahal mereka telah mengantri lama sejak Senin pagi. Untuk mengelabui warga, gas bersubsidi 3 kilo itu ditutupi tabung gas yang sudah kosong. Warga berharap pemerintah segera menuntaskan masalah gas bersubsidi karena telah menyulitkan masyarakat. Cekcok antar warga terjadi pula di agen penjualan LPG 3 kg di Kabupaten Tangerang, Banten. Capek, semua capek loh, kalau soal capek. Saya bawa anak kan. Nggak bisa capek, Tanya tuh, tanya tuh. Penjualan gas bersubsidi menimbulkan kekisruhan di pangkalan Desa Magasari, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin siang. Warga mengeluh antrian panjang dan stok terbatas. Cekcok terjadi karena warga kecewa saat mengantri berjam-jam tetapi gagal mendapatkan karena stok terbatas. Warga yang sejak pagi datang untuk mendapatkan gas 3 kg bersubsidi terpaksa harus menunggu berjam-jam. Jangan beli yang merah ya. Beli yang dapat gasnya dari mana lagi? Yang kurang tahu.
Warga di Kampung Sawah Dalam Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten membuang tabung gas LPG 3 kg ke jalan. Buang tabung gas LPG 3 kg tersebut sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena beberapa hari terakhir mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Jadi buat berita lanjutan. Hal yang dilakukan oleh emak-emak ini adalah sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena sulitnya mendapatkan gas melon tersebut. Salah satu warga menyerukan ia mencari gas LPG 3 kg tersebut hingga ke kota Tangerang Selatan. Meski tempat tinggalnya di kota Tangerang, namun tak juga dapat gas LPG 3 kg tersebut. Sementara salah satu pemilik warung nasi merasa bingung lantaran ia adalah tulang punggung untuk keluarganya. Maka jika tidak adanya gas LPG 3 kg, warungnya tidak dapat beroperasi. Dengan langkanya gas LPG 3 kg, warga berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib rakyat kecil. Ada apa udah muter kemana ya, kita udah naik motor tadi kemana gitu kan. Puluhan warga Jalan Suryani, Kota Bandung, Jawa Barat mengantre lama dan panjang untuk membeli gas LPG 3 kg pada Senin siang. Warga sudah mengantre di pangkalan gas LPG sejak pagi hari, meski pangkalan gas masih tutup. Sudah hampir 1 pekan warga dibuat kesulitan membeli gas subsidi karena di warung-warung tidak lagi menjual gas LPG 3 kg. Warga kecewa karena semakin sulit membeli gas LPG 3 kg. Pemirsa, kelangkaan gas 3 kg dirasakan pula warga Petamburan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk mendapatkan gas 3 kg, warga harus rela antri lama sejak pagi hari. Sebagian besar warga kecewa karena tak juga mendapatkan 1 tabung pun. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, banyak pula di antara mereka yang antri untuk memesan lebih dari 1 tabung gas. Warga berharap kepada pemerintah agar gas LPG 3 kg dapat kembali normal dengan harga lama serta mudah didapatkan. Dan untuk mengetahui hilangnya tabung LPG bersubsidi di salah satu lokasi pengecer gas LPG di Rawamangun, Jakarta Timur, kita akan coba menghubungi reporter TV One Shena Damayana. Selamat malam Shena, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, selamat malam Zinkanela. Memang per 1 Februari 2025 pemerintah menetapkan regulasi baru untuk orang bisa mendapatkan LPG 3 kg, di mana para pengecer ini harus sudah mulai mendaftarkan diri di OSS atau Online Single Submission untuk bisa mendapatkan pasokan gas dari agen resmi. Selain itu, pihak perorangan pun harus bisa mendaftarkan NIK dari KTP-nya atau nomor induk kependudukan untuk bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan sistem eceran. Nah, kita akan menanyakan langsung tentunya regulasi baru ini apa sih impact-nya terhadap para pelaku pengecer LPG 3 kg. Saya sudah bersama dengan Ibu Tati. Bu Tati, gimana nih? Stok dari LPG 3 kg di warung Ibu apakah aman-aman aja atau udah mulai langka? Langka, udah mulai langka. Sekarang, ini sejak kapan langkanya, Bu? ada seminggu. Nah, kalau Ibu beli ke agen, itu ada peraturan tambahan nggak sih, Bu, atau sama-sama aja? Sama-sama aja, nggak ada benar. Iya. Dengan harga berapa, Bu, bisa beli LPG 3 kg? 18.500. 18.500. Tapi sekarang ini kira-kira udah berapa lama nih nggak susah dapat LPG 3 kg? Seminggu udah. Iya. Nah, awalnya berapa, sekarang cuma dapat berapa? Awalnya bisa 30, sekarang 10 doang. 10 aja. Ibu nanya nggak alasannya ke agennya kenapa dibatasin jadi 10? Ya nggak tahu, sulit katanya, susah. Nah, itu gimana nih dampaknya ke warung Ibu?
Ya gimana ya, sepi lah. Orang nyari gas kan. Kebutuhan orang jualan di sini kan gas. Orang-orang jualan warteg ya kan. Ada sosialisasi nggak atau pemberitahuan ke Ibu bahwa sekarang gas ini udah dibatasin? Iya, udah ada. Apa kata agennya, Bu? Ya dibagi-bagi katanya gasnya sih. Oke, kalau dari pembelinya sendiri ngomong apa nggak ke Ibu? Ya ngomong kenapa kok dipersulit gas kan? Saya nggak tahu kata saya. Dari akhirnya aja saya dibagi juga. Susah juga ya. Berarti sekarang memang sedikit sulit ya karena adanya regulasi baru ini. Harapannya apa, Bu? Ya harapannya ya kayak kemarin-kemarin lah, jangan dibikin susah. Kasihan. Ya. Terima kasih ya. Ya. Ya pemirsa, berikut adalah pernyataan dari Ibu Tati, salah satu pengecer gas di Jakarta Timur, di mana ia memberitahukan bahwa regulasi ini seharusnya direndahkan atau diringankan bagaimana caranya agar masyarakat bisa kembali gampang atau mudah untuk bisa mendapatkan LPG 3 kg. Meskipun dari pihak pemerintah sendiri mengatakan bahwa ini semata-mata untuk bisa mengatur akurasi dari siapa sajakah yang bisa mendapatkan LPG 3 kg, serta juga untuk bisa membatasi perbedaan harga dari pusat sampai ke pengecer. Demikian, Zinka Nela kembali ke studio. Baik, terima kasih Shena Damayana mengabarkan langsung dari Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, pemerintah secara resmi telah melarang penjualan LPG subsidi 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025. Pembelian LPG 3 kg kini hanya dilayani di pangkalan resmi milik Pertamina. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan hal ini dilakukan untuk mencegah adanya oknum-oknum yang menjual di atas kewajaran. Mulai 1 Februari 2025, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melarang penjualan LPG subsidi 3 kg oleh pengecer. Pembelian LPG 3 kg kini hanya dilayani di pangkalan resmi milik Pertamina. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan LPG 3 kg saat ini sedang diatur tata kelolanya. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya oknum-oknum yang menjual di atas kewajaran. Karena pemerintah berkewajiban untuk mengontrol harga LPG yang tiba-tiba naik. Yang naik ini setelah dianalisa berpotensi di tingkat bawah. Itulah kemudian kami berpikir bahwa harus masyarakat kita bagaimana mensosialisasikan ini untuk ngambilnya jangan di pengencer. Kita juga ingin mengontrol tentang pemakaian LPG ini agar jangan satu kelompok orang atau satu orang yang ideal kebutuhannya itu hanya, mohon maaf ya, satu bulan hanya 10 tabung atau 20 tabung, tiba-tiba dia membeli 60 tabung. Ini kan penyalahgunaan terhadap LPG subsidi. Mbok kalau yang industri, saya menyarankan tolonglah belilah LPG yang harganya industri. Karena harga LPG 3 kg yang disubsidi oleh negara 87 triliun itu. Untuk mendapatkan LPG subsidi 3 kg di pangkalan resmi, masyarakat bisa melakukannya dengan beberapa syarat. Masyarakat dapat mencari pangkalan terdekat dengan mengakses website My Pertamina atau call center 135. Masyarakat datang ke pangkalan resmi yang dapat dikenali dari papan nama, spanduk resmi, dan tertera harga jual sesuai HET. Masyarakat tunjukkan KTP dan KK jika KTP belum terdaftar. Transaksi tercatat digital melalui aplikasi Merchant Apps Pertamina. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap harga yang diterima masyarakat tetap terjangkau serta mencegah lonjakan harga akibat distribusi yang tidak sesuai prosedur. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria pengendara mobil terlibat keributan dengan karyawati SPBU di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama.
Seorang pria pengendara mobil terlibat keributan dengan karyawati SPBU di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang tendang kau tadi itu, tendang kau. Ada di sini TV. Mbak. Keributan terjadi setelah pengendara mobil memaki karyawati SPBU, bahkan sempat menendang dan mencekiknya. Pengendara mobil itu sempat mengeluarkan kata-kata kasar dan menantang berkelahi kepada salah seorang pegawai SPBU. Pertikaian ini dilerai karyawan lainnya. Peristiwa terjadi saat pengendara mobil berwarna merah memasuki SPBU, namun terhalang oleh antrian mobil lain, sehingga ia diarahkan ke mesin pompa lainnya. Namun saat mobilnya hendak diisi Pertalite terjadi miskomunikasi, hingga pengendara mobil itu memaki dan menganiaya karyawati SPBU. Dia ada lupa, cuma videonya sudah pernah tendang hilang baru video. Tapi ini kan parah jadi biar dikirim nih di Makassar. Iya. Pemirsa, ribuan pegawai honorer berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta. Mereka menuntut pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu atau P3K. Oke, saya ulang dari 1. Ribuan pegawai honorer yang berunjuk rasa ini adalah pegawai honorer teknis, guru, hingga tenaga kesehatan yang tergabung dalam aliansi honorer. Mereka datang dari berbagai daerah menuntut agar diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu atau P3K. Hingga kini pengangkatan status honorer ke P3K mereka belum jelas. Kami di sini niat hanya terkaitan dengan penuh waktu. Yang pertama, tuntutan kami itu harus penuh waktu. Yang kedua, itu sesuai dengan peraturan yang sudah dituangkan di nomor 10 tahun 2023, ya kan? Itu kami akan diangkat, ya kan? Dan tidak ada lagi honorer yang ada di Indonesia, gitu kan? Itu semua diangkat. Para tenaga honorer berharap agar proses pemberkasan calon P3K yang akan datang tidak dipersulit. Dari Jakarta, Aspen Benef, TV One mengabarkan. Pendapat menyampaikan aspirasi. Ratusan dosen ASN berunjuk rasa di Silang Monas dan Patung Kuda Jakarta. Mereka menuntut kejelasan mengenai isu kesejahteraan dosen dalam bentuk tunjangan kinerja yang belum dibayarkan. Dan untuk yang sekarang bernama sekitar 400 dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia atau APDASI menggelar aksi damai di Silang Monas Patung Kuda Jakarta Pusat Senin pagi. Unjuk rasa digelar untuk menuntut pemerintah membayarkan hak tunjangan kinerja atau tukin para dosen yang disebut belum dibayarkan sejak tahun 2020 atau sekitar lebih dari 4 tahun. Terdapat 2 tuntutan utama pada aksi massa ini, di antaranya mendesak pemerintah untuk membayar tukin dosen ASN Kemendikti Saintek yang belum dibayarkan sejak tahun 2020. Yang kedua, menuntut anggaran dan pencairan tukin tahun 2025 untuk semua dosen ASN Kemendikti Saintek diberikan tanpa diskriminasi atau tanpa ada perbedaan sikap. paragraf yang sama. Oke, kalau yang namanya aksi, insya Allah dari data sekitar 300-400 mas. Tapi satu orang ini mas, mewakili banyak orang. Setiap kampus mengadakan beberapa aksi. Artinya apa? Sedikit ini nggak masalah mas. Kaum yang sedikit itu kadang-kala benar mas. Ya, yang kami bawakan esensi. Kemudian terkait nomenklatur. Kementerian kita sudah paling sering berubah-ubah. Kenapa tidak diantisipasi? Kebijakan mereka atur. Masa kita jadi korban? Buat apa mereka pemangku kebijakan untuk tidak bisa memberikan solusi? Tercatat sekitar 80.000 orang dosen ASN yang sampai saat ini diduga hak-haknya belum dibayarkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Adin Hudaya, Aspen Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai Polda Metro Jaya menggerebek 56 orang pria peserta pesta seks sesama jenis dari sebuah apartemen Jakarta Selatan. Sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama.
Aparat Polda Metro Jaya menggerebek 56 orang pria peserta pesta seks sesama jenis dari sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan akhir pekan kemarin, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Petugas menggelandang 56 laki-laki dari sebuah unit apartemen di Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. 56 orang tersebut dibawa ke Mapolda Metro Jaya setelah tertangkap mengikuti pesta seks sesama jenis atau gay. Penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum langsung mencatat data dan keterangan dari semuanya seusai penggerebekan yang berlangsung Sabtu malam kemarin. Dari 56 laki-laki yang diamankan, penyidik kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiganya adalah BP yang berperan sebagai pengundang para peserta. Selain itu, ada pula RH dan RE yang berperan sebagai penyewa kamar apartemen tersebut. Para tersangka mengaku awalnya ada 20 orang yang dikontak oleh BP untuk ikut dalam pesta seks. Jumlahnya bertambah setelah mereka mengajak rekan yang lain. Petugas juga mengungkap para peserta datang tanpa dipungut biaya. Tim dari Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dugaan peristiwa pidana. Peristiwa apa yang ditemukan? Yaitu adanya pesta seks sesama jenis laki-laki atau gay. Ada 56 orang yang diamankan. Selain mengamankan 3 orang pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi, obat anti-HIV, serta bukti pemesanan kamar apartemen. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait penggerebekan aktivitas pesta seks sesama jenis di Jakarta Selatan, kita terhubung dengan Rizka Sasabila, reporter TV One di Polda Metro Jaya. Rizka, bagaimana penanganan dari kasus pesta seks sesama jenis ini sekarang? Iya, Zinka dan juga pemirsa, sejauh ini memang sudah ada 3 orang tersangka yang ditetapkan oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Adapun dari pesta seks sesama jenis atau gay yang terjadi di sebuah apartemen kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan ini sudah ada 56 peserta yang diamankan juga, yang mana 3 diantaranya ini sebagai tersangka yang juga berperan sebagai penyewa hingga penyelenggara pesta tersebut. Adapun dari pesta tersebut ada beberapa barang yang juga diambil ataupun disita sebagai barang bukti seperti alat kontrasepsi, kemudian obat anti HIV dan hingga bukti penyewaan kamar apartemen tersebut. Adapun dari motif pelaku mengadakan pesta seks ini karena mencari kesenangan serta kepuasan tersendiri secara keseluruhan, peserta ini tidak dipungut biaya oleh penyelenggara. Adapun dari peran-peran yang dilakukan oleh pelaku ini, yaitu salah satunya tersangka BP, yang mana dirinya menghubungi setidaknya 20 orang untuk mengikuti pesta tersebut, yang kemudian dari 20 orang tersebut turut mengajak orang lainnya hingga untuk ikut dalam berpartisipasi dalam pesta tersebut hingga totalnya mencapai 56 orang. Dan hingga saat ini sendiri masih ada penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Demikian, Zinka. Baik, Rizka, apakah dari ke-53 peserta seks tersebut saat ini masih diperiksa di Polda Metro Jaya? Ya, untuk ke-56 peserta yang telah diamankan di Polda Metro Jaya ini sendiri memang kami belum menggali informasi lebih lanjut apakah dari 56 peserta tersebut sudah dipulangkan kembali atau mereka masih ditahan di Polda Metro Jaya. Adapun dari 3 tersangka tersebut ini memang sudah diamankan di Polda Metro Jaya. Seperti itu, Zinka. Baik, terima kasih Rizka Sasabila mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas.
Ya pemirsa, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Ternate Maluku Utara membenarkan insiden ledakan Rigid Inflatable Boat atau RIB 04 saat melakukan pencarian nelayan yang hanyut. 3 orang tewas dalam insiden ini, yakni 2 orang anggota Basarnas dan 1 orang lainnya merupakan anggota Polairut. Sementara 7 orang luka-luka, di mana 4 orang diantaranya mengalami luka berat. 3 orang lainnya luka ringan. Seluruh korban luka berhasil dievakuasi dengan kapal milik Polair, Polda Maluku Utara menuju Pelabuhan Residen Ternate dan selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap Sahril Helmi, jurnalis televisi swasta yang turut serta dalam kapal boat yang mengalami insiden ledakan ini. Peristiwa ledakan kapal sendiri terjadi pada Minggu pukul 23 waktu Indonesia Tengah di perairan Desa Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan, di mana saat kejadian cuaca sangat berangin, namun kondisi RIB dalam kondisi layak jalan. Namun entah apa penyebabnya, boat meledak tanpa disertai percikan api dan menyebabkan semua korban di atas RIB terpental ke laut. Seluruh korban yang berada di kapal mengenakan life jacket tanpa terkecuali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan inspeksi mendadak ke dapur umum pelaksanaan program makan bergizi gratis di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Program makan siang gratis di tahap awal akan menjangkau 15 juta sasaran se-Indonesia. Untuk program makan bergizi gratis ini rencananya di bulan Agustus dan September pemerintah akan menggelontorkan kembali anggaran sebanyak 140 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin pagi. Kedatangan mendadak Presiden Prabowo disambut antusias warga dan siswa sekolah. Setelah menyapa, kemudian Presiden bergegas ke lokasi dapur agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Prabowo berbincang dengan petugas dan juru masak. Presiden juga mengecek menu makanan yang siap dikirim ke sekolah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung pelaksanaan perdana makan bergizi gratis di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin siang. Sebanyak 828 siswa menikmati makan siang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dengan menu ayam asam manis, capcay, buah pisang, hingga susu. Menko Zulhas menjelaskan, program makan siang gratis tahun 2025 di tahap awal menjangkau 15 juta sasaran se-Indonesia. Rencananya di bulan Agustus dan September mendatang, pemerintah akan menggelontorkan kembali anggaran sebanyak 140 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah menyerahkan penyelidikan kasus pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia beberapa waktu lalu kepada pihak Malaysia. Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemerintah menyerahkan penyelidikan kasus pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia beberapa waktu lalu kepada pihak Malaysia. Hingga saat ini sebagian korban penembakan masih dirawat di rumah sakit. Pemerintah Indonesia masih terus berkoordinasi dengan pihak Malaysia dalam kasus pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia beberapa waktu lalu. Sebagian korban penembakan masih dirawat di rumah sakit. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, penyelidikan kasus penembakan pekerja migran Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib Malaysia. Dari 4 korban lainnya, 2 masih di rumah sakit, masih dalam perawatan. Kemudian yang 2 sudah sehat. Tadinya ada 2 kritis, yang pertama sudah keluar dari masa kritisnya, kemudian yang 1 lagi sekarang sedang dalam pemulihan. Kalau hasil penyelidikan yang dugaan kekerasan berlebihan itu gimana? Itu hasil penyelidikan kita serahkan nanti ke mereka ya, kita nggak ikut menyelidiki.
Sebelumnya, Jumat dini hari 24 Januari 2025, 5 pekerja migran Indonesia ditembak di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang meninggal dunia, sementara 4 lainnya luka-luka. Peristiwa bermula saat Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia Patroli menemukan sebuah kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia. Kapal tersebut diduga hendak keluar dari perairan Malaysia dengan membawa warga negara asing. Para korban yang luka dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor. Sementara 1 korban tewas atas nama Basri sudah dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di kampung halamannya di Bengkalis, Riau. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah tetapkan pelantikan kepala daerah terpilih tanggal 20 Februari 2025. Hal itu diputuskan setelah Menteri Dalam Negeri menggelar rapat bersama Komisi 2 DPR hari ini. Para kepala daerah terpilih rencananya akan dilantik Presiden Prabowo Subianto. Meski tanggal pelantikan telah ditetapkan tanggal 20 Februari 2025, namun lokasi pelantikannya belum dipastikan. Pelantikan awalnya direncanakan pada 6 Februari 2025, namun akhirnya ditunda karena menunggu keputusan MK terkait gugatan sengketa pilkada yang akan dibacakan pada 5 Februari 2025. Kemudian pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan lain. Kemudian kami mohon izin lagi. IWAS alias Agus kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. IWAS alias Agus kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus yang juga seorang disabilitas ini dibawa ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Mataram dengan pengawalan petugas kepolisian dan kejaksaan. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi. Keduanya merupakan teman dari korban yang menjadi pelapor pertama dalam kasus yang menjerat Agus. Para saksi ini akan memperkuat keterangan korban pelapor. Sidang kali ini berlangsung tertutup dikarenakan kedua saksi dihadirkan langsung di ruang sidang oleh JPU. Sementara pada sidang sebelumnya, saksi yang dihadirkan ditempatkan dalam ruang terpisah dengan terdakwa. Gedung DPR RI digeruduk ribuan pegawai honorer yang berunjuk rasa. Peserta aksi terdiri dari pegawai honorer teknis, guru, hingga tenaga kesehatan yang bergabung dalam aliansi honorer. Dari berbagai daerah, mereka menuntut agar diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu atau P3K. Mereka juga mendesak agar proses pemberkasan calon P3K yang akan datang tidak lagi dipersulit. Banjir bandang kemarin petang menerjang Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. 8 orang dilaporkan hilang dan belasan rumah warga rusak. Senin pagi, 2 korban ditemukan meninggal dunia. Saat ini 6 orang masih dalam proses pencarian oleh tim Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan warga. Banjir bandang dipicu hujan lebat yang membuat sungai meluap dan aliran air bah dari perbukitan. Kondisi banjir terparah berada di Desa Nangawera. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh Sarung Al Samsi,